Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mister Yama teman-teman. Kali ini kita akan menelusuri makam dari Nyi Ageng Basri atau yang terkenal Mbah Bang Sri ya, yang berada di Kecamatan Pulau Kulon. Mbah Bang Sri atau Nyi Ageng Basri adalah putri dari Ki Ageng Selo yang keempat. Coba nanti kita tanya teman-teman dari warga sekitar atau warga yang sementara ini membersihkan makam yang ada di Mbah Bang Sri. Assalamualaikum Mas Ismail. Mas Ismail sih kan? Mas Fuad. Mas Fuad. Ya, saya Mas Agus Yama. Ini Mas Amin Suroto ya. Ini dari channel Mister Yama mau tanya-tanya silsilah ataupun juga keberadaan makamnya dari Mbah Bang Sri atau Mbah Basri ya. Ini juga Nyi Ageng Basri ya. Nyi Ageng Basri. Ini berada di desa mana Mas ini? Kalau untuk desanya itu Desa Sembung Harjo. Dusunnya itu ikutnya Ngemplak. Ngemplak ya. Kecamatannya masih Kecamatan Pulau Kulon. Pulau Kulon. Nah, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Purwodadi Grobogan ya. Ya, ini Mas Ismail saya lihat kan bersih-bersih makam di sini. Ini apa sebagai juru kuncinya? Kalau untuk masalah juru kunci, terus terang untuk makam Nyi Ageng Bang Sri sampai saat ini resmi dari, karena ini memang insya Allah silsilah dari Mbah Selo, terus tembusnya ke Keraton Solo. Nah, itu belum ada resmi juru kuncinya. Ternyata sing memengku makam ini belum ada ya. Ini apa masyarakat sekitar sini atau dari aparat desa sudah memperhatikan makam sini atau pernah? Alhamdulillah dirawat? Sudah ya. Sudah. Terus ada dari pihak pemerintah, misalkan kepala desa ikut nyengkuyung bareng, bahasanya mendukung ya. Mendukung. Misalkan contohnya kalau jalan ini, jalan menuju ini alhamdulillah sudah dibangun, itu menggunakan dana desa, diprioritaskan dulu karena memang udah 2 tahun ini haul. Bahasanya memperingati haul itu setiap 10 Muharram atau 10 Suro. 10 Suro Ya. Nggak apa namanya? Mbah Bang Sri atau Nyi Ageng Basri. Nyi Ageng Basri. Nyi Ageng Basri ini silsilahnya ini dari mana Mas? Ya bismillah, kalau memang semoga benar ini juga saya ini juga bahasanya mencari tahu tolabul ilmi dengan yang sudah mengerti atau bahasanya sesepuh. Insya Allah itu urutannya saya ambil dari Ki Ageng Tarub. Nah, dari Ki Ageng Tarub itu kan mempunyai istri, kayak bahasanya bidadari itu Nawang Wulan. Nah, setelah itu beliau memiliki anak yang bernama Nawangsih. Nah, dari Nawangsih itu beliau mempunyai suami yaitu bernama Bondan Kejawan atau bahasa disebut Lembu Peteng. Nah, itu insya Allah silsilahnya itu Raja Brawijaya yang kelima. Nah, setelah itu beliau memiliki anak insya Allah tuh 7. Nah, yang putra itu cuma 1, yang putri itu 6. Nah, yang putra itu atau bahasa kalau orang Jawa itu kan yang meneruskan nasab atau tahta itu kan putra. Nah, itu sampai sekarang itu ada itu yang diketas tuh Ki Ageng Getas Pendowo. Nah, setelah Mbah Getas niku atau Ki Ageng Getas Pendowo niku, beliau punya istri dan memiliki anak juga, insya Allah 7 orang juga, dan 6 juga perempuan, satunya laki-laki. Dan insya Allah itu sekarang itu yang laki-laki meneruskan nasab atau tahtanya itu Ki Ageng Selo atau Syekh Abdurrahman Mbah Selo. Mbah Selo. Bahasane otomatis
Mbah Selo niku bahasane Syekh Abdurrahman ini kan memiliki ilmu yang bahasanya Masya Allah atau karomah tajali Gusti niku sakit nyekel petir niku bisa mengambil petir. Dan sekarang niku kalau pon terus olahraga manapun kan mengambil di sini. Anak 7 juga Insya Allah, itu 6 juga perempuan, yang 1 itu laki-laki. Dan sekarang alhamdulillah meneruskan tahta Mataram. Nah, sebelum Solo dan Jogja pecah sekarang itu kerajaan Mataram kuno dulu, nah itu bernama Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis. Nah, yang itu yang putra, yang putri itu saya lupa itu namanya, pokoknya 7 perempuan, 6 perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang 6 perempuan termasuk Insya Allah sini Mbah Basri. Nyi Ageng Basri. Nyi Ageng Basri itu ada lengkapnya namanya. Ada. Lengkapnya siapa? Nah, itu makanya ini kemarin itu di sini Dusun Lodran itu ada sesepuh yang Insya Allah beliau ya kayak bertapa dulu tirakat puasa, lebih paham gitu. memiliki kepahaman untuk siapa nama aslinya Mbah Selo, siapa nama aslinya Mbah Taruk. Nah, itu semuanya sampai siapa nama aslinya Mbah Nyi Ageng Basri pun anak-anaknya. Nah, kemarin saya swan ke sana, Insya Allah itu anaknya Mbah Nyi Ageng Basri itu 5. Insya Allah itu cowok semua, putra semua. Nyi Ageng Basri ini. Ya. Tapi belum sudah diketahui semua atau belum? Sudah. Letak makamnya sudah semua. Oh, kalau makamnya malahan sampai sekarang itu ada silsilah turunnya masih ada yang hidup. Oh, malah masih ada. Contohnya, contohnya dari 5 anak Mbah Nyi Ageng Basri ini, sekarang itu yang menjadi kepala desa Sembung Harjo. Itu masih ada urutan silsilah dari Mbah Basri. Entah itu anak nomor 1, 2 atau ketiga atau 4, 5 itu di mana tahu. Intinya masih ada. Napa sing iku cara foto-fotone ngoten napa pripun? Nggih intine fotone. Lebete cara mriki nggih buyut napa canggahe, intine tasih enten sing urip. Nggih. Enten keturunan darah saking masih ada. Berarti ini Mbah Basri putra dari Ki Ageng Selo ya, yang nomor Insya Allah nomor keempat ya, yang nomor 4. Saya dengar dari cerita masyarakat itu mitos atau enggak kita nggak tahu ya kebenarannya, tapi saya banyak cerita dari masyarakat kalau makam Mbah Basri ini dikeramatkan. Nah, artinya makam di sini juga di uri-uri juga ya, diuri-uri. Terus di situ ada embung. Nah, embung itu katanya tuh bisa membingungkan orang, kata. Atau benar atau enggak? Cerita seperti itu. Jadi sedikit cerita, kebetulan saya juga bukan asli daerah Sembung Harjo atau kelahiran Sembung Harjo. Cuman selama hampir 9 tahun ini saya menetap di Sembung Harjo dan asli saya Toro Bandung Harjo itu banyak omong-omongan atau banyak bahasa yang cerita mengenai Mbah Nyi Ageng Basri. Nah, itu hampir mayoritas itu ya bahasa wong Jawa nih, mbuh wi galak, mbuh wi nakal, mbuh wi hati-hati, ya, mbuh wi keramat, mbuh wi angker. Nah, di situ banyak sekali masyarakat seperti itu, entah itu orang besar, orang kecil, orang berpangkat, orang ini. Dan banyak juga yang kejadian bahasanya naudzubillah kayak misalkan pencor, misalkan mati, atau misalkan pulang dari sini mati, meninggal bahasanya. Terus bahasa main di waduk situ nggak bisa pulang atau kelelep gitu. Terus ngambil ikan, misalkan harusnya sedikit buat anak istri cukup, goreng satu gorengan, diobat atau bahasanya dijaring, suruh ngembaliin lagi. Banyak sering cerita rakyat. Nah, cerita seperti itu banyak.
Terus misalkan ke sini terus kayak parkir atau naik motor kayak ugal-ugalan, tahu-tahu macet, tahu-tahu cilaka atau apa, banyak sekali seperti itu. Nah, cuman selama saya di sini saya pernah bahasanya ini banyak mitos sekali. Orang yang garap sawah atau bahasanya petani sekitar ini kan terus terang gini Mas, ini di tengah-tengah pertanian dan itu lahannya lahan desa atau bengkok desa nih. Bengkok kepala desa atau lurah. Niki berarti Bung Marang niku berarti nggih nderek desa nggih. Nderek. Niki makame Mbah Bangsa niki desa nggih. Dan niki tengah-tengahnya. Nah, maka dari itu banyak yang misalkan Amet Sewu belakang atau niki barat makam, sebelah barat makam niku banyak yang mayoritas cerita rakyat loh ya, nggak kuat dikembalikan ke desa lagi. Terus yang sini yang sebelah utara makam banyak juga yang kebalikan lagi. Sini pun juga timur makam kembalikan lagi, situ pun juga, dan hampir mayoritas seperti itu. Dan sudah di seakan-akan udahlah nggak usah nggarap sawah ning daerah Bang Sri. Nah, maka dari itu otomatis sing garap yo kepala desa, dari kepala desanya. Nah, di situ saking dibalikno teng desa dikembalikan lagi kan tahunan. Nah, itu sewa tahunan. Nah, padahal Mas tahu sendiri bahasa insya Allah di sini tuh adem banget. Iya, monggo. Adem, ayem, dan insya Allah yo nek kula pribadi alhamdulillah nggih selamat mboten enten alangan napa-napa. Kula nate nggarap, pernah menjadi petani, bahasanya ngambil sawahnya dari Pak Lurah. Nah, terus sholat di sini, istirahat di sini, terus nanti sore pulang, habis asar pulang, pagi habis subuh ke sini nggarap sawah, terus pulang lagi. Tahu-tahu, nah itu tadi kok saya disuruh ke Jogja. Yang nyuruh? Yang nggak tahu, intinya panggilan batin. Panggilan batin. Seketika itu, ibu saya, aku pamit ngidul ya, aku pengen ilmu. Langsung segitu. Dan nanti gimana kamu ke sana, maamnya gimana, sama siapa, terus tidurnya di mana, gimana kerjaannya. Bismillah, pangestune mawon. Saya dan jenengan itu dugi mriko jujuke tenggen keraton. Nah, niku lucu Mas. Perjalanan waktu dugi mriko niku saking nek jenengan pun kula teng Sleman. Oh, teng Sleman nggih. Saking Sleman dugi keraton niku tahun ketiga niku terakhiran niku kula berjalan sendiri, seakan-akan ada yang menuntun. Jalan dari Sleman sampai gerbang keraton Ngayogyakarta niku jalan sendirian, terus uluk salam pun wangsul meleh dugi ringin kalih nih kok. Masuk 0 km mriko Malioboro lurus. Nah, wangsul teng Sleman meleh. Nah, badhe niku bahasane ibu telepon. Pulang di rumah ngawat-ngawati mbae, jaga mbae. Lah mbae kula sing tasih kan. Cuma seiring berjalan kok mriki lah, langsung kula mriki jaro. Ternyata niku kula dereng ngertos. Nah, niki makom bahasa silsilah niku nasab Mbah Selo. Oh, kaitane daerah kali Mbah Selo niku. Nah, niki dereng ngertos. Ibu iku lah namung pokoke bar garap sawah engko nek awan yo istirahat ning makom ngono, salat-salat ning kono. Nah, seperti belum tahu itu. Kalau ini belum ada tahu. keturunan dari Mbah Selo ya. Belum tahu. Nah, setelah itu kok ternyata bongkar ke makome. Nah, silsilah. Lucunya juga saya turun bahasanya boyongan karena di sana juga ngilmu ngaji mondok bahasanya. Nah, sambil kerja
kok tahu-tahu itu kebongkar semua jebret, terus ada hall yang pertama Di sini yang sini. mengadakan yang mengadakan seluruh ulama Sembung Harjo. didukung sama aparat Iya, desa. didukung sama aparat desa, terus Karang Taruna Karang se- Taruna. Iya. paling dekat sini kan Ngemplak, Iya. dan didukung dengan Karangharjo karena paling dekat Glodra. Nah, alhamdulillah hall pertama itu berjalan jebret. Nah, niku dugi hall kedua yang kemarin. Dan insya Allah ini menuju hall yang ketiga Muharram besok itu. 1 tahun Berarti Satu tahun. setiap malam suro ya. Atau suro ke berapa? Satu suro 10 Muharram. Oh, berarti suro yang ke-10. Ya. Bertepatan dengan Sayyidina Husain itu ya. Ya, kalau satu suro itu kan Mekah, Iya. Mbah Selo. Hmm. Kalau Mbah Taruk tuh apa ya? Pokoknya hampir mayoritas tuh Muharram. Nah, itu gini. Menurut Mas Ismail ya, selama Mas Ismail di sini pernah diganggu sesuatu yang dari lain? mistis nopo-nopo. Pernah atau menemukan, pernah ditemui atau gimana? Enggak pernah atau? Alhamdulillah enggak sama sekali bahasanya. Nah, ini Bismillah kalau bahasanya memang buat syiar juga dari pihak pemirsa di rumah itu sama Mas juga karena kita baru juga ketemu Betul. buat syiar juga di sini dari opini-opini dari semuanya masyarakat seperti itu sebenarnya hanya laku manusianya, Tergantung manusianya Nah. sendiri. Tergantung manusianya. tergantung manusianya. Tindak tandukin niat Betul. asal usule. Nah, Cara niatnya saya yang niat awal kan dari rumah tetap seperti boten apa? nopo-nopo. Makanya kan Wong ya, kula ndek wingi Mas nggih, kula ndek wingi Nggih. niku badhe sowan mriki gini Mbak Stream mriki. Nggih. Niku pun enten. Wah, nek kono sangar ning kono. Wonten. Akhir masyarakat itu nek kono sangar iki. Mesti ngoten. Nggih. Iya. Assalamualaikum. 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 Nah, itu berarti Saking pundi Mbak mitos-mitos Supri? masyarakat, Saking pundi? mitos-mitos masyarakat seperti itu Oh, nggih. berarti ya kadang ada halusinasi juga Iya, masyarakat iya, ya, karena saking batin dan pikirannya takut juga. takut. Menurut saya seperti itu ya. Kalau menurut Mas Ismail sendiri, kalau saya simpulkan tergantung niat kita. Betul. Satu, terus yang kedua, kalau kita takut atau enggak sama hal yang seperti itu adalah batin dan pikiran kita yang Insya Allah. mengetahui. Seperti itu kan Mas Ismail ya. Itu Mas Ismail. Terus ini tanya lagi tentang silsilah dari Mbak Sri ini ya. Ini kalau dari masyarakat sekitar sini, ini ada lagi enggak makamnya saudaranya dari Mbak Nyai Ageng Mbak Sri ini? Makam yang sekitar sini Kalau atau saudara, kita ambil silsilah dari Mbah Selo aja ya. Insya Allah tuh Bumi Sembung Harjo itu ada 3. Di sini Mbah Nyai Ageng Basri, yang nomor 2 itu Mbah Nyai Ageng Jati, dan alhamdulillah itu juga diuri-uri juga sering call setiap rutin tahunan. Mbah Ageng Jati niku niki wong nggih. Nyi Nggih. Ageng Jati. Nyi Ageng Jati nggih. Terus Mbah Kare. Mbah Kari. makamnya di mana? Kare. Sebelahnya Sebelahnya dari Nyi Ageng Jati. Jati. Nah, Niku sak itu lokasi ikutnya nopo? satu Sembung Harjo. Satu lokasi nopo? Satu Beda dusun. Oh, beda dusun. Sak lere berarti. Nggih, saleh. Napa nih jembatan niku wong, Mas? Pas saat derenge niku Nak begini Mbah mau ni kare mau sak lere nggih. sak kidule mangke mengilen. Nah, enten ratusan ngilen. Pokoknya ke barat terus. Oh, nggih mengilen. Nah, pokoknya enten tomprang itu. Ada tomprangnya makam Nyi Ageng. Nyi Ageng Jati. Nyi Ageng Jati, Nyi Ageng Nyi Kare. Ageng Kare enten tomprangnya semua. Heeh. Oh, Ada. Oke, terima kasih Mas Ismail ya dan Mas
Siapa tadi? Mas Fuad. Mas Fuad ya. Terima kasih atas wawasannya dan juga sudah dikasih tahu tentang silsilah keberadaan dari makam Nyi Ageng Basri atau Mbah Bang Sri ya. Atau Mbah masyarakat Bang Sri sekitar dari Mbah Bang Sri. masyarakat sekitar saya sudah tahu dan insya Allah saya sudah menziarahi sendiri. Gitu ya. Sudah dijelaskan sama Mas Ismail. Insya Allah dari opini-opini masyarakat sekitar ya, dari para penduduk sekitar juga yang tahu tentang makam dari keberadaan Nyi Ageng Basri, ternyata adalah sebuah mitos kalau makam ini angker ya. Jangan takut untuk ziarah ke sini dan jangan sampai ada niat yang jelek untuk berziarah di makam Nyi Ageng Basri atau Mbah Bang Sri ya. Jadi semuanya itu kalau masalah hal-hal yang mistis ataupun dari luar makhluk lain itu memang ada. Kita memang harus meyakini bahwa salah satu rukun iman adalah percaya sama yang gaib. Tapi gaib itu apa? Kita tidak bisa mengetahuinya. Itu wallahu alam ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Mister Yama. Sampai jumpa lagi di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi